Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Aulia Fatma Azara dengan NPM akhir 071. Lalu ada Ravandika Dwi F dengan NPM akhir 059. Lalu ada Anggi Dwi Ramawati dengan NPM akhir 078. Ada Kenji Akam Aruji dengan NPM akhir 088. Desi Ika dengan NPM akhir 219, Angela Rosafin dengan NPM akhir 231, dan Ardila Novianti dengan NPM akhir 232. Selanjutnya dimulai dari perusahaan dan lingkungannya. Di sini, sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan, lalu mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa, lalu mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungannya. Nah, di sini ada model sistem umum perusahaan di mana meliputi aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, mekanisme pengendalian perusahaan, dan lingkaran umpan balik. Untuk aliran sumber daya fisik ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Lalu ada aliran sumber daya virtual ini menunjukkan meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian perusahaan. Di sini unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi yang pertama ada standar kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada manajemen perusahaan, dan yang ketiga ada suatu pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lalu ada lingkaran umpan balik atau feedback loop terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi. Selanjutnya ada perusahaan di dalam lingkungannya, ini mencakup 8 unsur lingkungan. Pemasok atau supplier yang disebut juga vendor, ini memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa. Produk dan jasa ini akan dipasarkan kepada pelanggan atau customer. Selanjutnya ada serikat pekerja atau labor union, ini organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Lalu ada komunitas keuangan atau financial community yang terdiri atas institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman. Lalu ada pemegang saham dan pemilik atau stockholders and owners adalah orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Lalu ada pesaing atau kompetitor, di mana mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Lalu ada pemerintah atau government, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun lokal akan memberikan pembatasan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Lalu ada komunitas global atau global community adalah wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Ada aliran sumber daya lingkungan di mana terbagi menjadi dua pihak, yang mana ada aliran yang sering atau umum terjadi, yaitu meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Lalu ada aliran yang jarang terjadi, itu meliputi aliran uang dari pemerintah seperti untuk penelitian. Lalu ada aliran bahan baku kepada pemasok untuk pengembalian barang dagang, dan aliran pegawai kepada pesaing yang biasanya dilakukan karyawan yang dibajak oleh perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengelola aliran sumber daya fisik dengan menggunakan manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain adalah jalur untuk memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok, lalu ke perusahaan, dan yang terakhir ke pelanggan. Nah, untuk memastikan aliran tersebut berjalan secara tepat waktu dan efisien, maka diperlukan manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Nah, dalam manajemen pasokan itu terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama ada meramalkan permintaan pelanggan, lalu yang kedua membuat jadwal produksi, lalu yang ketiga ada memesan persediaan dari para pemasok, baik persediaan biasa dan juga tadi. Lalu yang keempat ada melakukan produksi, lalu yang kelima ada melakukan transportasi kepada pelanggan, lalu yang keenam ada melacak aliran sumber daya tersebut. Selanjutnya ada sistem elektronik. Seiring dengan
memiliki rantai pasokan tadi, maka dapat dilacak secara elektronis, langkah demi langkah. Seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer. Data akan dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard atau pemindaian kode barang, atau juga bisa dengan ID frekuensi radio. Dengan terkumpulnya data, sistem informasi perusahaan akan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang sedang dilacak. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Salah satu aspek penting dalam perencanaan sumber daya usaha, Enterprise Resource Planning atau ERP, sangat penting dalam suatu biaya dari sistem ERP ini sangat tinggi dan tidak semua anggota dalam rantai pasokan ingin membeli software ERP. Namun ada kondisi ketika salah satu pihak dalam rantai pasokan seperti pengecer besar atau misalnya Walmart memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan pihak lain, mereka bisa memaksa pihak lainnya untuk menggunakan perangkat lunak ERP yang sama. Namun dalam hal ini, perpindahan data dari satu anggota ke anggota lain akan terfasilitasi dan semua anggota akan dapat memiliki keuntungan. Tetapi anggota terkuat dari rantai pasokanlah yang akan menerima keuntungan terbesar. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Setiap perusahaan akan mencapai keunggulan apabila berada di atas pesaingnya, seperti memberikan produk pada harga lebih rendah, produk berkualitas tinggi, serta memberi kebutuhan khusus dari pasar tertentu. Namun, terdapat satu hal yang tidak selalu terlihat, yaitu fakta mengenai bahwa perusahaan juga dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya virtual. Di era modern saat ini, mulai banyak perusahaan menggunakan virtual sebagai sarana untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan. Lalu ada rantai nilai Porter yang menurut Profesor Harvard Michael E. Porter yang meyakini bahwa perusahaan dapat meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung, serta margin yang berasal dari nilai produk setelah dikurangi harga pokok. Untuk aktivitas utama berada di bagian bawah, yang meliputi logistik input untuk mendapatkan bahan baku dari pemasok. Lalu operasional perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Lalu logistik output yang memindah atau mengirimkan produk ke pelanggan. Lalu operasi pemasaran dan penjualan yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta layanan untuk menjaga hubungan pelanggan dengan perusahaan. Lalu, aktivitas nilai utama ini mengelola aliran sumber daya fisik di sepanjang perusahaan. Lalu, dalam rantai nilai Porter juga terdapat aktivitas nilai pendukung yang terdapat pada bagian atas, yang mencakup infrastruktur perusahaan atau administrasi umum, dan 3 aktivitas yaitu manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, serta pengadaan atau pembelian barang. Tiap aktivitas digunakan untuk mendapat informasi pendukung bagi para eksekutif perusahaan untuk mengambil keputusan. Lalu selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup rantai nilai. Manajemen harus waspada terhadap tambahan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lainnya. Perusahaan yang ikut berpartisipasi disebut sebagai sekutu bisnis atau business partnership. Mereka bekerja sama sebagai unit tunggal yang terkoordinasi, sehingga menimbulkan suatu sinergi yang tidak dapat dicapai jika masing-masing bekerja sendirian. Salah satu contoh kesepakatannya yang bisa dilakukan itu just in time dengan pemasok. Sistem just in time ini akan meminimalisir biaya penyimpanan bahan baku pada perusahaan. Lalu ruang lingkup rantai nilai sendiri mencakup dari rantai nilai pemasok, rantai nilai perusahaan, lalu rantai nilai pelanggan. Selanjutnya, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif.
Keunggulan kompetitif dibagi menjadi 3, yaitu strategis, taktis, serta operasional. Untuk keunggulan strategis merupakan keunggulan yang berdampak fundamental dalam membentuk operasional perusahaan. Contohnya, perusahaan dapat menaruh data informasi pada situs perusahaan yang mudah diakses untuk menarik vendor dan pelanggan agar mau bekerja sama dengan perusahaan. Lalu yang kedua ada keunggulan taktis, yaitu ketika perusahaan menerapkan strategi dengan cara lebih baik dari pesaingnya, seperti layanan pelanggan customer service yang langsung menuju ke informasi atau memberi diskon pada pembelian dalam jumlah tertentu. Lalu yang ketiga ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Pada web itu terkadang ada tulisan terima cookie, kelola cookie. Itu dapat digunakan perusahaan untuk menyimpan informasi kecil terkait pelanggan yang membuka situs perusahaan dan menggunakannya sebagai referensi untuk menawarkan produk sesuai dengan apa yang pelanggan akses sebelumnya dalam situs tersebut. Contohnya kayak Shopee. Jika misalnya habis searching tas, nanti pasti nggak lama rekomendasinya itu bakal kebanyakan muncul produk-produk tas. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau disebut juga dengan MNC beroperasi lintas batas negara dan budaya, terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan yang tersebar secara geografis. Alasan utama melakukan outsourcing adalah ekonomi. Contohnya adalah biaya buruh yang lebih murah. Namun, outsourcing juga memiliki kelemahan, terutama perlindungan hak kekayaan intelektual atau disebut juga dengan haki. Salah satu cara mengatasi masalah haki ini adalah dengan mengakuisisi perusahaan outsourcing asing. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau disebut juga dengan MNC perlu meminimalkan ketidakpastian dalam lingkungannya yang didefinisikan sebagai perbedaan antara informasi yang dibutuhkan dan informasi yang dimiliki. Eksekutif MNC menyadari bahwa teknologi informasi dapat membantu mengatasi pengaruh lingkungan. Koordinasi adalah kunci keberhasilan MNC, terutama antara perusahaan induk dan anak perusahaan di berbagai negara. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Perusahaan yang gagal mengkoordinasikan operasinya secara global akan kesulitan meraih kesuksesan dalam ekonomi internasional. Tantangan koordinasi lebih besar bagi perusahaan multinasional atau disebut juga dengan MNC karena sumber daya yang tersebar luas. Meskipun kemajuan teknologi informasi mempermudah koordinasi, hal ini tetap menjadi tantangan besar pada perusahaan multinasional ini. Keuntungan dari koordinasi ini ada beberapa hal, yaitu ada yang pertama, respon terhadap persaingan di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, ada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lintas negara atau wilayah. Yang ketiga, kemampuan memenuhi kebutuhan pasar global. Yang keempat, kemampuan berbagi pengetahuan antara unit dan berbagai negara. Yang kelima, ada pengurangan biaya operasi. Yang keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pelanggan. Yang terakhir, kemampuan mempertahankan keragaman produk, produksi, dan distribusi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Istilah sistem informasi global atau bisa disebut dengan Global Information System (GIS) diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan sistem informasi global. Tantangan yang pertama itu ada kendala politis, berupa pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Pembatasan ini dapat menyulitkan implementasi sistem informasi manajemen. Nah, beberapa kendala dari politis yaitu kurangnya dukungan dari pihak berwenang. Rendahnya dukungan dari pihak-pihak yang berwenang dapat menghambat implementasi dan bisa sulit dikelola sistem informasi yang efektif. Perbedaan kepentingan dapat menyebabkan konflik dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten. Kebijakan dan regulasi yang berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam implementasi sistem informasi manajemen. Keamanan dan privasi data yang disalahgunakan untuk kepentingan politik. Keamanan data juga bisa menjadi isu jika terjadi kebocoran yang disengaja atau tidak disengaja untuk tujuan politis. Tantangan yang kedua itu ada rintangan budaya dan komunikasi.
Rintangan ini dapat menghambat efektivitas implementasi dan pengguna sistem informasi di berbagai lokal dan unit bisnis. Berikut adalah beberapa rintangan budaya komunikasi yang umum dihadapi. Yang pertama ada pembatasan pembelian dan impor perangkat keras. Untuk melindungi pabrikan lokal dan merangsang investasi asing pada produksi lokal. Pembatasan pemrosesan data dapat mengatur proses data dalam negeri, bukan dikirimkan ke luar negeri dan diproses di tempat lain. Pembatasan komunikasi data paling banyak dipublikasikan adalah pembatasan yang dikenakan pada aliran data antar negara atau bisa disebut dengan transborder data flow. Pengertian dari transborder data flow adalah pergerakan data yang dapat dibaca oleh mesin melintasi batas negara. Tantangan ketiga ada masalah-masalah teknologi. Ini masalah berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaannya. Contohnya, integrasi data dan sistem. Organisasi yang tidak dapat mengakses informasi secara real-time akan kesulitan untuk bersaing. Kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak. Kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak yang sudah usang dapat menyebabkan downtime operasional. Kurangnya pelatihan dan pemahaman pengguna. Tanpa pelatihan yang memadai, pengguna mungkin tidak dapat mengoperasikan sistem secara optimal. Manajemen perubahan yang tidak efektif. Jika manajemen perubahan tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat menyebabkan resistensi dari karyawan dan kegagalan dalam mencapai tujuan yang strategis. Tantangan yang keempat ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi global merupakan tantangan besar yang dapat menghambat efektivitas dan kesuksesan sistem secara keseluruhan. Sistem informasi global dirancang untuk mengintegrasikan operasi bisnis di berbagai lokasi dan negara agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien di skala internasional. Namun, ketika anak perusahaan tidak memberikan dukungan penuh, berbagai tantangan dapat bermunculan, yakni yang pertama ada resistensi terhadap perubahan dan adopsi teknologi baru. Beberapa anak perusahaan mungkin sudah nyaman dengan sistem yang mereka gunakan dan enggan beralih ke sistem yang baru yang ada adalah makin menambah beban kerja. Lalu kurangnya kolaborasi. Dukungan manajemen yang lemah dapat menghambat kolaborasi antara anak perusahaan dan unit bisnis lainnya. Hal ini dapat mengurangi sinergi dan berbagi pengetahuan yang penting untuk inovasi. Prioritas yang berbeda. Manajemen anak perusahaan mungkin memiliki prioritas yang berbeda dari manajemen pusat, sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian atau ketidakselarasan dalam strategi sistem informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan. Jadi, manajemen pengetahuan itu apa sih? Nah, manajemen pengetahuan atau biasa disebut dengan knowledge management, ini adalah proses sistematis dalam mengelola, menciptakan, menyimpan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dalam organisasi agar lebih efektif. Nah, manajemen pengetahuan sendiri ini mencakup sumber daya informasi yang membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, sebuah perusahaan ini memiliki beberapa sumber informasi yang terdiri atas yang pertama peranti keras komputer, lalu peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Lanjut untuk membahas tentang dimensi informasi dalam manajemen pengetahuan. Jadi, dimensi informasi ini mencerminkan kualitas informasi yang digunakan dalam sistem manajemen pengetahuan. Nah, dimensi ini tersebut meliputi yang pertama relevansi. Jadi, informasi itu harus sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan informasi yang tidak relevan itu akan membingungkan pengguna dan menurunkan efektivitas pengambilan keputusan. Yang kedua, akurasi. Jadi informasi yang ada itu harus benar, dapat dipercaya, dan bebas dari kesalahan. Nah, akurasi ini dipengaruhi oleh sumber informasi dan metode pengolahan data. Yang ketiga, ketepatan waktu. Jadi informasi itu harus tersedia pada waktu yang dibutuhkan agar tetap berguna. Dan informasi yang terlambat sendiri itu akan menyebabkan keputusan yang kurang efektif. Lalu yang keempat ada kelengkapan. Jadi informasi itu harus mencakup semua elemen penting yang diperlukan oleh pengguna. Dan informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Lalu kita akan membahas sifat manajemen pengetahuan yang berubah-berubah. Jadi manajemen pengetahuan ini bersifat dinamis dan mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan organisasi.
Yang pertama ada sistem informasi warisan atau legacy system. Jadi ini adalah sistem lama yang masih digunakan oleh organisasi, tetapi seringkali tidak kompatibel dengan teknologi yang baru. Nah, tantangan utama sendiri dari sistem warisan ini, yang pertama, kesulitan integrasi dengan sistem yang modern. Lalu yang kedua, biaya tinggi untuk pemeliharaan dan peningkatan. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam fleksibilitas dan efisiensi. Misalnya, contohnya, sistem manajemen pengetahuan ini berbasis mainframe yang sudah ketinggalan zaman, tetapi masih digunakan karena alasan historis. Lalu yang kedua ada manajemen gambar. Jadi manajemen gambar dalam manajemen pengetahuan itu berkaitan dengan penyimpanan, pengolahan, dan distribusi gambar digital. Nah, format gambar umum yang biasa digunakan itu adalah JPG, terus GIF, TIFF, PNG, WMF, dan lain sebagainya. Nah, manajemen gambar sendiri ini menjadi penting dalam organisasi untuk yang pertama, dokumentasi dan pengarsipan digital. Yang kedua, pembuatan bahan presentasi dan publikasi. Dan yang ketiga, penggunaan dalam sistem berbasis pengetahuan visual seperti infografis dan diagram. Baik, materi selanjutnya adalah CIO atau Chief Information Officer dan Chief Technology Officer atau CTO. Yang pertama ada Chief Information Officer adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan strategi dari sistem informasi dalam perusahaan, yang mana fokus utamanya adalah memastikan bahwa teknologi informasi atau TI membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Yang mana tugas dari CIO ini adalah yang pertama menyusun strategi dari TI perusahaan itu sendiri, lalu yang kedua adalah mengolah data dan sistem informasi yang ada, dan lalu yang ketiga memastikan keamanan data perusahaan. Selanjutnya ada CTO atau Chief Technology Officer atau CTO tadi adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi yang digunakan oleh perusahaan, terutama dalam inovasi dan pengembangan produk berbasis teknologi. Nah, tugas utama dari CTO ini adalah yang pertama mengembangkan teknologi baru untuk bisnis, yang kedua ada memastikan infrastruktur teknologi berjalan dengan baik, lalu yang ketiga ada menyusun strategi inovasi perusahaan, lalu yang keempat ada mengawasi riset dan pengembangan teknologi yang ada di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada perencanaan strategi sebagai perusahaan. Yang mana perencanaan strategi sendiri adalah proses merancang tujuan jangka panjang untuk perusahaan serta langkah-langkah bagaimana untuk mencapainya. Nah, hal ini dapat membantu perusahaan untuk tetap kompetitif berkembang dan menghadapi perubahan yang ada di dalam pasar. Mana ada langkah-langkah perencanaan strategis, yaitu yang pertama adalah analisis situasi, di mana itu perusahaan mengevaluasi kondisi perusahaan dan pasar, baik internal maupun eksternal. Yang kedua adalah menentukan visi misi dari perusahaan itu sendiri, yang mana yang mana di dalam perusahaan itu harus mencari arah atau tujuan kemana perusahaan itu merancang tujuan mereka. Lalu yang ketiga ada menyusun strategi, yang mana ini adalah merupakan rencana aksi untuk mencapai visi misi tadi. Lalu yang keempat ada implementasi, adalah bentuk dari pelaksanaan strategi ke dalam operasional. Lalu yang kelima ada evaluasi dan perbaikan, adalah perusahaan mengukur keberhasilan dan menyesuaikan strategi yang telah mereka lakukan tadi. Selanjutnya ada kandungan inti rencana strategi sumber daya informasi, yang mana sumber daya informasi ini merupakan cakupan teknologi, data, dan sistem yang digunakan perusahaan untuk mendukung operasi dan pengambilan keputusan. Yang mana rencana strategi sumber daya informasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi dan sistem digunakan selaras dengan tujuan bisnis. Lalu selanjutnya ada komponen utama dalam rencana strategi sumber daya informasi. Yang pertama itu ada tujuan dan visi teknologi informasi atau TI. Ini merupakan menjelaskan bagaimana teknologi ini dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua ada kebijakan keamanan data. Nah, ini merupakan menetapkan prosedur untuk melindungi data perusahaan dan pelanggan dari ancaman keamanan cyber. Lalu yang ketiga ada maksudnya yang nomor 2 tadi, contohnya itu ada seperti menggunakan sistem enkripsi, melakukan backup data secara berkala. Lalu yang ketiga ada arsitektur teknologi, yang mana bagian ini menjelaskan sistem teknologi yang digunakan dalam perusahaan, termasuk seperti infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak. Itu contohnya seperti penggunaan cloud computing untuk penyimpanan data. Lalu juga ada
Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dan untuk mengelola operasional bisnis. Lalu yang keempat ada rencana implementasi teknologi, di mana ini merupakan strategi untuk mengadopsi teknologi baru atau meningkatkan sistem yang sudah ada di dalam perusahaan. Seperti contohnya adalah migrasi dari sistem manual ke sistem berbasis cloud atau mengembangkan aplikasi mobile untuk meningkatkan layanan perusahaan. Lalu yang kelima ada evaluasi dan pengelolaan. Evaluasi dan pengelolaan ini adalah bentuk menetapkan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi seperti kegagalan sistem atau mungkin ada serangan cyber. Nah, contohnya itu bisa menyediakan recovery plan jika terjadi kegagalan sistem atau melakukan pelatihan keamanan cyber bagi karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mungkin cukup sekian paparan materi dari kelompok 2 mengenai bab 1 yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.